Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua sementara orang tua kita sudah meninggal semuanya? Maka apabila kedua orang tua telah meninggal, maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuh, taubat yang benar. Bila kita pernah berbuat durhaka kepada kedua orang tua kita sewaktu mereka masih hidup. Selanjutnya kita mendoakan kedua orang tua kita. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang dhaif, yang lemah, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Ada seorang yang pernah datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ada suatu kebaikan yang harus kuperbuat kepada kedua orang tuaku sesudah wafatnya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, kamu salat atas keduanya, itu mendoakan keduanya. Kamu memohon ampun untuk keduanya, memenuhi janji keduanya, menyambung silaturahim kepada orang yang dia pernah menyambung silaturahim kepadanya, dan memuliakan teman-temannya. Hadis ini dilemahkan, didhaifkan oleh beberapa imam ahlu hadis karena dalam sanadnya ada seorang perawi yang majhul, yang tidak dikenal, tidak diketahui siapa itu, yaitu yang bernama Ali bin Ubaid As-Sa'idi. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala melemahkan hadis ini dalam tahqiq Mishkatil Masabih, juga dalam tahqiq Riyadhis Salihin. Ya. Sedangkan menurut hadis-hadis yang sahih, ada amal-amal yang bisa diperbuat untuk orang tua yang sudah wafat. Apa aja? Yang pertama adalah mendoakannya. Ya. Pertama adalah mendoakannya. Yang kedua, mensalatkan ketika keduanya meninggal. Yang ketiga, selalu memintakan ampun untuk kedua orang tua kita. Ada orang tua yang diangkat derajatnya di dalam surga. Diangkat derajat dia di surga. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh anaknya yang senantiasa memohonkan ampun kepada Allah untuk kedua orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla la yarfa'u ad-darajata lil 'abdi as-salih fil jannah, fayaqulu ya Rabb, anna li hadha?" Fayaqul bistighfari waladika laka. Sesungguhnya Allah azza wa jalla akan mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surganya. Ia berkata, wahai Rabbku, dari manakah semua ini? Dari mana derajat yang tinggi ini? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, itu disebabkan istighfar anakmu untuk dirimu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Amalan yang keempat yang sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membayarkan utang-utangnya. Apabila orang tua kita memiliki utang, maka bayarlah utangnya. Sungguh roh seorang mukmin tergantung dengan sebab utangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu." Jiwa seorang mukmin itu tergantung kepada utangnya sehingga dibayar utangnya tersebut. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. At-Tirmidzi pada nomor 1078 dan juga 1079. Sedangkan Ibnu Majah pada nomor 2413. Amalan yang kelima adalah menunaikan wasiat yang sesuai dengan syariat. Amalan keenam, menyambung tali persahabatan dengan orang yang keduanya biasa menyambungnya. Hal ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dari hadis
yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min abarril birri silatar rajuli ahla wuddi abihi ba'da an yuwalli." Sungguh termasuk kebaikan yang paling baik adalah seseorang menyambung tali persahabatan dengan teman-teman abahnya, teman-teman ayahnya sesudah bapaknya meninggal, sesudah ayah tersebut meninggal. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2552. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menemui seorang badui di perjalanan menuju Makkah. Lantas Abdullah bin Umar mengucapkan salam kepada orang itu dan menaikkannya di atas keledai, ditunggangkan di atas keledai. Kemudian sorbannya diberikan kepada orang badui tersebut. Setelah itu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Semoga Allah membereskan urusanmu." Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya bapaknya orang ini merupakan sahabat karibnya Umar, sahabat dekatnya Umar radhiyallahu anhu, sedangkan aku mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna abarral birri silatul waladi ahla wuddi abihi." Sesungguhnya termasuk kebaikan yang paling baik adalah seorang anak yang menyambung tali persahabatan dengan teman-teman ayahnya. Riwayat ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2552. Di antara hikmah diperintahkan berbuat baik kepada teman-teman atau kerabat ayahnya adalah agar teman-teman ayahnya itu selalu mendoakan kebaikan untuk ayahnya yang sudah meninggal dan memaafkan semua kesalahannya. Wallahu a'lam. Adapun berkaitan dengan masalah salat dan puasa Ramadan, puasa wajib, salat wajib yang ditinggalkan oleh orang tua, maka menurut syariat tidak dibenarkan mengqadha, mengganti salatnya atau puasa bagi kedua orang tua yang sudah meninggal dunia, kecuali kalau dia meninggalkan puasa yang nazar. Ya, wallahu a'lam. Silakan nanti penjelasan ini disebutkan dalam Tamamul Minnah fi Ta'liqi ala Fiqh Sunnah halaman 427 sampai 428 yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dan juga dalam Ahkam Al-Janaiz, juga karya beliau Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani pada halaman 213 sampai 216. Wallahu ta'ala a'lam.